Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Azmi dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ali Adem Amburasi dan teman saya. Rajni Srinisa. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan tugas final project simulasi aktuaria dengan judul analisis value at risk portofolio saham menggunakan metode Macrowis dan simulasi Monte Carlo. Nah, ini untuk daftar isi atau outline pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk yang pertama terkait dengan pendahuluan itu sendiri, itu ada poin latar belakang yang memuat dua hal. Yang pertama investasi dan juga tantangan. Seperti yang kita ketahui bahwa optimalisasi portofolio adalah tantangan utama dalam investasi, di mana pasar keuangan yang dinamis menuntut pendekatan fleksibel untuk memaksimalkan return dan juga meminimalkan risiko. Kemudian di sini kita menggunakan model Markowitz-Mean variance yang mana fokusnya itu membahas terkait dengan kombinasi aset untuk meminimalkan risiko dengan tingkat return tertentu, di mana terdapat beberapa kendala juga yang sering ditemuin ketika menggunakan metode model ini, yaitu tantangan implementasi di pasar yang cukup kompleks. Kemudian selanjutnya, adapun yang menjadi pokok pembahasan terkait dengan keterbatasan dari eh, yang kedua maaf itu yaitu pentingnya simulasi Monte Carlo. Nah, simulasi Monte Carlo itu sendiri merupakan teknik statistik untuk memahami ketidakpastian model melalui simulasi acak. Kemudian untuk manfaat daripada simulasi Monte Carlo itu sendiri yaitu menghadapi ketidakpastian dan yang variabilitas di pasar, kemudian menganalisis berbagai variabel seperti harga aset, suku bunga, dan juga inflasi, serta memberikan analisis realistis terhadap kinerja portofolio. Nah, untuk keterbatasan dari model ini sendiri, yaitu yang pertama asumsi teoritis, yang mana distribusi normal dari return aset serta data yang terbatas. Kemudian solusi untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu penggabungan simulasi Monte Carlo untuk mensimulasikan berbagai kondisi di pasar sehingga implementasinya lebih jelas dan juga akurat. Nah, ada pun beberapa penelitian sebelumnya yang membahas juga terkait dengan topik serupa itu ada di Glasserman pada tahun 2004 yang mana kesimpulannya itu menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo efektif dalam skenario pasar volatil. Kemudian ada pun Libaron pada tahun 2000 juga sempat membuat penelitian dengan topik yang serupa yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode Monte Carlo meningkatkan akurasi analisis risiko portofolio. Kemudian untuk tujuan penelitian itu sendiri yang pertama menggabungkan model Markowitz mean variance dengan simulasi Monte Carlo, terus yang kedua ada memberikan solusi robust untuk optimasi portofolio serta menawarkan wawasan baru dalam bidang keuangan dan juga aktuaria. Kemudian berikutnya ada metode metode penelitian itu ada sebab 2.1 itu pendekatan model Markowitz invariant di mana model ini merupakan pendekatan klasik dalam teori portofolio yang berfokus pada dua variabel utama yaitu return dan juga risiko yang kita sebut juga variansi. Secara matematis masalah optimasi portofolio dapat dijabarkan sebagai berikut dengan persamaan seperti tertera, di mana W di sini adalah vektor bobot portofolio yang mencakup bobot masing-masing aset, serta sigma adalah matriks kovarian antara aset dalam portofolio. Nah, dengan persamaan di atas, tujuan itu bisa memaksimalkan return yang diharapkan dengan perhitungan sebagai berikut seperti yang tertampil di layar, di mana mu adalah vektor return yang diharapkan dari setiap aset dalam portofolio. Nah, matriks kovariat sigma ini dan vektor return mu dapat dihitung berdasarkan data historis return aset, di mana investor diharapkan mampu untuk memilih bobot W yang meminimalkan risiko untuk tingkat return yang diinginkan investor tersebut. Kemudian ada penggunaan simulasi Monte Carlo, di mana simulasi Monte Carlo di sini digunakan untuk menghasilkan berbagai skenario acak yang mencerminkan variabilitas di pasar. Di mana simulasi ini juga memungkinkan model untuk menghasilkan distribusi probabilitas dengan return portfolio dengan mengulang proses simulasi berdasarkan asumsi distribusi acak dari variabel-variabel ekonomi yang relevan seperti harga aset, suku bunga, dan tingkat inflasi. Nah, prosedur yang digunakan dalam simulasi ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada simulasi harga aset, yang kedua simulasi return portfolio serta evaluasi risiko dan juga
return portofolio itu sendiri. Kemudian ada dot itu tiga, yaitu prosedur pengumpulan data, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup harga historis saham dari tiga jenis perusahaan, yaitu saham Indofood, Kalbe Farma, dan juga Unilever Indonesia. Data harga historis ini diperoleh dari platforminvesting.com dengan rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 2 tahun terakhir, yaitu dari 1 November 2022 hingga 1 November 2024. Kemudian untuk teknik analisis data itu terdiri dari yang pertama processing data, statistik deskriptif, uji kesesuaian distribusi normal, analisis Markowitz mean variance, analisis Markowitz mean variance, kemudian simulasi Monte Carlo, menghitung value at risk atau VAR, uji sensitivitas dan evaluasi, dan juga penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir, tujuan penelitian ini juga di-reminder lagi bahwasannya penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio investasi dengan menggabungkan model Markowitz mean variance dan simulasi Monte Carlo. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana simulasi Monte Carlo dapat mengatasi ketidakpastian pasar pasar dalam memberikan gambaran yang lebih realistis dalam menentukan bobot portofolio optimal. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari metode-metode yang sudah kami gunakan sebelumnya. Yang pertama, kita melakukan analisis statistika deskriptif, di mana di sini saham Indofood memiliki rata-rata harga sebesar 6.629 dengan kisaran 5.875 sampai 7.600 dengan median 6.588 yang menunjukkan distribusi yang lebih simetris. Nah, untuk KB Farma itu rata-ratanya 1.795 dengan kisaran 1.400 sampai 2.360 dengan median 1.740, cenderung condong ke atas. Nah, kemudian juga ada Unilever dengan rata-rata 3.554 dengan kisaran 1.955 sampai 5.025 dan median 3.605 yang sedikit condong ke bawah. Nah, di sini didapatkan kalau misalnya saham Indofood itu mempunyai kisaran harga yang lebih tinggi dan mencerminkan ekspektasi pasar yang juga lebih besar. Kemudian yang kedua ada kesesuaian distribusi, di mana distribusi ini kita ingin melihat yang mana lebih cocok menggunakan distribusi normal dan yang mana cocok menggunakan distribusi T student. Nah, di sini didapatkan kalau misalnya distribusi T student itu lebih cocok untuk data Indofood dan juga KB Pharma karena memiliki nilai log likelihood yang lebih tinggi. Sementara untuk distribusi normal itu lebih cocok untuk data Unilever Indonesia dengan likelihood yang lebih besar. Selanjutnya adalah menganalisis dari tiga aset dan juga ada aset gabungan. Nah, pertama untuk yang tiga aset masing-masing, pertama ada saham Indofood. Nah, dari saham Indofood itu returnnya kita sudah memperhitungkan dan mendapatkan kalau misalnya rata-rata return itu sebesar negatif 0,00018. Kemudian ada varian return atau volatility returnnya itu sebesar 0,00151. Kemudian ada standar deviasi 0,0122. Nah, setelah itu kita melakukan metode Monte Carlo untuk mendapatkan simulasi dari return untuk dievaluasi ke depannya. Nah, dari yang kita sudah dapatkan, itu kita dapat rata-rata ekspektasi return itu sebesar negatif 0,0005 dan juga standar deviasi return itu sebesar 0,012. Kemudian kita melakukan perhitungan value of risk. Nah, di value of risk ini pada berbagai tingkat kepercayaan itu menunjukkan proyeksi kerugian maksimum dengan VAR awal itu pada 1% itu sebesar 2,77%. Terus untuk persentase sebesar 5% itu mendapatkan 1,95 atau kerugian maksimum sebesar 2,09 juta dan pada 10% itu dengan kerugian maksimum sebesar 1,51 juta. Nah, di sini ekspektasi VAR itu memperkirakan kerugian lebih besar di semua tingkat. Nah, sementara untuk simulasi Monte Carlo itu menunjukkan risiko yang lebih tinggi. Dan ini mencerminkan kalau misalnya potensi kondisi pasar itu sangat ekstrim. Nah, di sini ekspektasi VAR itu dinilai lebih realistis untuk proyeksi risiko masa depan. Selanjutnya itu ada saham Kalbe Pharma dengan melakukan metode yang sama seperti sebelumnya. Kita menghitung rata-rata return, varian return, standar deviasi, dan juga dengan menggunakan Monte Carlo kita juga menghitung rata-ratanya lagi, rata-rata ekspektasi return sebesar 0,00789 dan juga standar deviasinya sebesar 0,01. Nah, di sini kita mendapatkan kalau misalnya VAR saham KB Pharma itu menunjukkan potensi kerugian maksimum pada investasi, kita
mengambil investasinya itu sebesar 100 juta. Nah, kalau misalnya pada 1% itu kemungkinan kerugian diproyeksi itu sebesar 3,92 juta dengan ekspektasi value of risk itu sedikit lebih kecil. Nah, kalau misalnya pada 5%, VAR awal itu sebesar 2,94% atau sebesar 2,94 juta, sementara ekspektasi VAR itu sebesar 2,75 juta. Nah, pada 10%, VAR awal itu sebesar 2,25% dan juga VAR yang ekspektasi itu jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 2,93%. Nah, di sini simulasi Monte Carlo atau yang dari ekspektasi VAR itu menunjukkan risiko yang lebih moderat di tingkat rendah dan lebih tinggi pada tingkat kepercayaan besar yang mencerminkan fluktuasi pasar itu lebih ekstrem. Kemudian selanjutnya ada saham Unilever Indonesia dengan melakukan metode yang sama, yaitu dari rata-rata return sampai standar deviasi ekspektasi returnnya. Kita mendapatkan VAR saham Unilever, kita memproyeksikannya dengan kerugian maksimum itu pada investasi 100 juta. Nah, pada kerugian maksimumnya ini pada 1% kemungkinan kerugian itu diperkirakan sebesar 4,48%. Nah, kalau misalnya di ekspektasi variannya itu sedikit lebih kecil dibandingkan varian awal yaitu 4,46%. Nah, kalau misalnya pada 5% ya, varian awal tuh sebesar 3,07 juta dan ekspektasi value of risk yang didapatkan dari simulasi itu sebesar 3,08 juta. Nah, pada kemungkinan 10%, VAR awal itu sebesar 2,35, namun di ekspektasi VAR itu lebih tinggi yaitu 3,29. Nah, hal ini dapat disimpulkan kalau misalnya simulasi Monte Carlo itu menunjukkan risiko yang lebih besar dibandingkan perhitungan awal yang mencerminkan fluktuasi pasar ekstrem. Selanjutnya adalah saham gabungan. Nah, dari saham gabungan ini kita menggabungkan dari tiga saham tersebut yaitu Indofood, Kalbe Farma, dan juga Unilever Indonesia, dan kita menggabungnya dengan sistem Markowitz. Jadi di sini Markowitz-nya kita membagi menjadi beberapa bobot penilaian dan setelah kita perhitungan dari Markowitz itu kita mendapatkan rata-rata return sampai standar deviasi sebagai berikut dengan menggunakan metode yang sama seperti yang kita lakukan di aset-aset sebelumnya. Nah, pada value of risk saham gabungan itu memproyeksikan potensi kerugian sebesar 100 juta. Nah, pada tingkat kepercayaan ada terdapat 1% kemungkinan itu ada kerugian diperkirakan sebesar 2,85 juta. Nah, kalau misalnya di ekspektasi varian itu hampir serupa. Kalau misalnya pada kemungkinan 5% itu VAR awal dengan ekspektasi VAR itu sama-sama 1,99%. Nah, pada 10%-nya VAR historis atau VAR awal itu sebesar 1,53 juta, sementara untuk ekspektasi VAR-nya itu lebih tinggi yaitu 2,12%. Nah, di sini ekspektasi VAR atau bisa dibilang simulasi Monte Carlo itu menunjukkan risiko lebih besar pada tingkat kepercayaan tinggi yang mencerminkan fluktuasi pasar ekstrem. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan kita bisa dapatkan dari penelitian ini ada tiga, yaitu di mana pertama, pada distribusi data. Di distribusi data ini kita mendapatkan kalau misalnya T-Student itu cocok untuk Indofood dan juga Kalbe Farma, sedangkan untuk distribusi normal itu cocok untuk Unilever. Kemudian yang kedua ada simulasi saham, di mana Indofood menunjukkan risiko yang lebih besar, sementara Kalbe Farma dan juga Unilever memiliki risiko yang meningkat pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Kemudian ada simulasi portofolio, di mana dalam simulasi Monte Carlo itu memperkirakan risiko itu lebih tinggi dibandingkan historisnya. Dia mencerminkan fluktuasi ekstrem. Sekian dari penjelasan presentasi kami pada video ini. Apabila terdapat kesalah kata, kami mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.